Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa sallallahu, alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di siang ini kita masih bisa melanjutkan kembali kegiatan kajian rutin kita, yaitu tentang masalah adab dan akhlak. Insyaallah pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan tentang adab berpakaian, khususnya bagi laki-laki. Sudah beberapa poin kita sampaikan, sedikit mengingat bahwasanya ketika kita memakai pakaian syariat Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka kita diperintahkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Di antaranya yang pertama adalah kita di dalam berpakaian yang wajib kita perhatikan adalah aurat. Jadi aurat harus ditutup. Bagi laki-laki auratnya itu antara pusar sampai lutut. Kemudian yang kedua adalah kita berusaha memakai itu pakaian yang sederhana, bukan pakaian kemewahan, pakaian yang sederhana. Sederhana di sini tidaklah bisa dibuat patokan tertentu, karena bisa jadi menurut kemampuan. Sederhana bisa jadi bagi orang lain itu adalah mewah, karena memang dia tidak mampu untuk membeli. Tapi bagi yang mampu untuk membeli itu adalah sederhana. Tapi yang jelas pakaiannya tidak menunjukkan kemewahan. Kemudian ketika memakai pakaian ataupun yang lainnya adalah yaitu tayamun, mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Berpakaian berwarna putih ini yang disukai oleh Rasul SAW, meskipun tidak dilarang untuk memakai selain putih. Nah, sekarang kita masuk yang kelima. Di antara adab dalam berpakaian adalah tidak mengenakan pakaian syuhrah, pakaian yang menimbulkan sensasi. Ya, masuk masjid pakai kaos oblong misalkan, demikian. Bukan sederhana itu bukan pakaian sederhana. Ya kan alasannya katanya sederhana, Ustaz, pakai kaos oblong kan sederhana. Iya, bukan pada tempatnya. Maka itu adalah menimbulkan sensasi meskipun pakaian tidak mewah. Tapi yang dimaksud di sini adalah pakaian syuhrah adalah pakaian yang biasanya dipakai untuk orang-orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki kedudukan dan yang lainnya. Di dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul bersabda, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahullahu thawba mudallatin yaumal qiyamah. Barang siapa dia memakai baju, yaitu baju syuhrah, thawba syuhratin, baju untuk kemasyhuran. Baju kemasyhuran adalah baju yang dimana baju yang itu menunjukkan kebesaran, bukan kebesaran dalam ukuran ya. Kebesaran artinya kedudukan. Maka siapa yang memakai baju ini dan dia tidak layak seharusnya memakai baju itu, ya kasarannya misalkan kalau seorang raja kemudian dia memakai baju kerajaannya, yaitu sudah pakaiannya. Kalau kita sebagai seorang rakyat
memakai baju seperti punggawa, gubernur, atau bahkan raja, itu adalah bisa jadi kemasyhuran. Siapa yang memakai pakaian kemasyhuran di dunia, albasahullahu sauba madallatin. Allah akan di hari kiamat kelak, ya Allah akan buatkan atau akan pakaikan dia sauba madallatin, yaitu pakaian kehinaan. Pakaian kehinaan. Karena apa? Karena kita dilarang untuk yang namanya kibr, dilarang untuk namanya sombong. Maka pakailah pakaian yang memang itu cocok atau sesuai dengan diri kita, kedudukan kita. Misalkan kita memang mengetahui, katakanlah di suatu daerah, mungkin di tempat kita juga ada strata-strata pakaian, misalkan demikian. Oh, kalau pakaian ini berarti ini biasa dipakai oleh orang-orang pembesar. Kalau pakaian ini golongan menengah, pakaian ini golongan rakyat. Maka ketika rakyat memakai pakaiannya pembesar, itu namanya pakaian syuhrat, ya, berlebihan. Atau bisa jadi pakaiannya sepertinya biasa, tapi aksesorisnya masya Allah bercahaya, ya, aksesorisnya di sana kemari, akhirnya dari jauh seperti bercahaya, ini syuhrat juga. Maka dari itu ini dihindari, jangan sampai pakai pakaian yang syuhrat, pakaian yang itu menimbulkan yaitu sensasional atau pakaian kebesaran yang tidak layak bagi pemakainya. Kemudian berikutnya ya ikhwah azri wa asqullah, adab di dalam berpakaian yaitu tidak isbal. Isbal itu maknanya adalah memanjangkan kain atau pakaian hingga melewati mata kaki. Jadi kita karena bahas pakaian, maka ini pakaian. Padahal sebenarnya apa saja. Apakah itu berupa pakaian, baju, ya jubah. Karena kalau baju biasa tidak mungkin. Maka jubah ataukah celana ataukah sarung, maka masuk dari sini. Intinya memanjangkan kain di bawah mata kaki, itu namanya isbal. Nah, yang kita sampaikan di sini oleh ikhwah azri wa asqullah, ada dua kondisi orang yang dia itu ketika kainnya di bawah mata kaki. Yang pertama yaitu menjulurkan celana di bawah mata kaki karena sombong. Sudah kainnya di bawah mata kaki, sombong lagi, ya, sombong lagi. Maka di sini terkena dua ancaman yang kita sebutkan. Yang pertama yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, la yandurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. La yandurullah, Allah tidak akan melihat ilaman kepada orang jarra thawbah, yang menjulurkan pakaiannya khuyala, yaitu karena kesombongan. Ya, menjulurkan di sini karena kesombongan, jadi di sini diartikan ya dengan menyeret. Jadi pakainya sampai ngelembreh, sampai tanah begitu. Ya, makanya ini bagi laki-laki lah ya, bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan malah disuruh untuk menutupi kakinya, beda. Kalau bagi perempuan malah disuruh untuk menutupi kakinya. Tapi kalau laki-laki tidak boleh. Baik itu berupa kain baju, kain sarung, kain jubah, kain celana, apapun saja. Maka ini tidak dibolehkan. Kalau dia memakainya karena khuyala, karena sombong, maka ancamannya la yandurullah, Allah tidak melihatnya. Namanya Allah tidak melihat, ya berarti adalah ancaman yang keras, tidak dianggap oleh Allah Ta'ala. Hadis yang kedua yang sama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, innalladzi yajurru thiyabahu minal khuyala la yandurullah ilaihi yaumal qiyamah. Redaksi yang berbeda, intinya sama. Sesungguhnya orang yang dia itu menyeret pakaiannya, menjulurkan pakaiannya minal khuyala, dikarenakan dia dengan sombongnya, la yandurullah ilaihi, Allah tidak akan melihat kepadanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak. Maka ini larangan kita untuk isbal. Sudah menjulurkan pakaian, sombong lagi. Bagaimana kalau tidak sombong, boleh apa tidak? Maka yang kedua, ini adalah menjulurkan pakaian atau celana di sini di bawah mata kaki tanpa sombong, tidak ada rasa sombong.
tidak ada niatan sombong. Maka ada dua hadis yang kita nukilkan di sini. Yang pertama dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 4 di sini hal yang harus kita perhatikan. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka di hari kiamat. Pertama, tidak diajak bicara oleh Allah. Wala yanduru ilaihim, Allah tidak melihat mereka, tidak diajak bicara, tidak dilihat oleh Allah. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka, tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, bahkan dia mendapatkan adab yang pedih. 4 ancaman di dalam hal ini. 3 golongan yang diancam dengan 4 ancaman. Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat, tidak dibersihkan, tidak sucikan, dan diadab dengan adab yang sangat pedih. Siapa 3 golongan? Yang pertama, al-musbil, itu orang yang musbil, orang yang menjulurkan kain di bawah mata kaki. Tidak ada keterangan di sini apakah dia sombong ataukah tidak. Pokoknya musbil, pokoknya dia menjulurkan kain di bawah mata kaki. Kapanpun waktunya, ya, tidak ada batasan waktu tertentu. Maka ini ada 4 ancaman. Ini golongan pertama. Yang kedua, wal mannan, yaitu orang yang dia suka mengungkit-ungkit pemberian orang. Dan yang ketiga, wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang melariskan dagangnya dengan sumpah palsu. Maka ini al-musbil, orang yang menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Tidak ada keterangan khuyala di dalam hadis ini, tapi tetap terkena, yaitu ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih umum lagi, hadis yang kedua dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar." Apa saja yang di bawah dari 2 mata kaki, ini diartikan kain, yang berada di bawah mata kaki, minal izar, dari izar sarung, ya, baik itu sarung, celana, jubah ataupun yang lainnya ini pakai fafinnar, maka itu berada di neraka. Yang diancam seakan-akan di sini adalah kainnya. Ya, kain tidak punya salah kalau tidak dipakai. Yang memakai adalah orang. Maka yang diancam tentunya adalah orang yang memakainya, bukan kainnya tersebut. Jadi sarung tidak ada salahnya, jangan nyalahkan sarungnya. Maka dari itu, maka hadis ini hadis yang sebagai dalil tentang keumuman larangan isbal. Pokoknya di bawah mata kaki, sombong ataupun tidak, itu ancamannya neraka. Na'udzubillah. Maka kita jangan meremehkan masalah hal ini. Ini baik fis shalah al kharijiyah, baik di dalam salat maupun di luar salat. Kemudian ya ikhwah hazallakumullah, yang sering muncul yaitu yang katakanlah dia itu membawakan dalil ketika dia menjulurkan kainnya di bawah mata kaki, dalilnya biasanya dalilnya Abu Bakar. Nah, coba kita sekarang lihat bagaimanakah lafadz bunyi dalilnya dari Abu Bakar tersebut. Hadis tentang kisah Abu Bakar disebutkan dalam Sahih Bukhari. Lafadz hadisnya dan kita bisa memahami di sini, yaitu tidak hanya sekedar ucapan perkataan orang, tapi perhatikan makna hadisnya. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar semoga meridai keduanya, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man jarra thawbahu khuyala, barang siapa yang dia itu menjulurkan pakaiannya dengan sombong, lam yandurillahu ilaihi yaumil qiyamah, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat kelak. Di sini jelas Rasul mengatakan pertama, siapa yang dia itu menjulurkan pakaian dengan sombong. Maka ketika Rasul bersabda demikian, faqala Abu Bakrin, maka berkatalah Abu Bakar, inna ahada shiqqai thawbi yastarhi. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya
salah satu dari shiqqai thawbi, ujung celana, salah satu dari ujung celanaku, itu kainku itu, yastarhi itu biasanya atau kadang-kadang melorot. Tapi anak beri tanda merah di sini, perhatikan. Oh, tidak ada tulisan itu. Illa an ata'ahada dzalika minhu, yaitu akan tetapi aku selalu memperhatikannya. Maka kalimat ini yang paling penting. Bukan kemudian Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau memakai kain itu dari awal sudah isbal, enggak. Awalnya tidak, karena beliau perawakannya dari sisi fisik agak kecil, maka kadang-kadang kainnya itu melorot, jatuh sehingga menutupi mata kakinya. Kalau beliau tidak menjaga, maka pemahaman sebaliknya, beliau selalu berusaha menjaga supaya tidak melorot. Tapi kadang-kadang terlupakan, ya sibuk, kadang-kadang melorot terus diangkat lagi, melorot diangkat lagi, kasarannya demikian. Tidak membiarkan melorot dibiarkan, itu pemahaman yang pertama. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyampaikan alasan yang demikian, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, innaka lasta tasna'u dzalika khuyala, sesungguhnya engkau tidaklah melakukan itu dengan sombong. Ada dua warna merah di situ para jamaah yang kita harus jadikan perhatian, dan ini yang disampaikan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimallahu taala. Beliau membawakan dalil dua yang warna merah ini. Tidak bisa seseorang dia itu ketika memakai pakaian, baju, celana, sarung dan lainnya, kemudian di bawah mata kaki beralasan dengan hadisnya Abu Bakar. Kenapa? Yang pertama, Abu Bakar tidak sejak awal kainnya melorot, tapi selalu diangkat, tapi kadang-kadang turun diangkat lagi, turun diangkat lagi. Ada usaha terus-menerus yang dilakukan. Adapun orang sejak awal itu sudah isbal, ketika diingatkan, loh kan yang penting tidak sombong, tidak pas kalau membawakan dalil ini. Ya, dan memang tidak ada dalil yang membolehkan. Yang kedua, ketika Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan alasannya ketika kainnya itu melorot, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bahasa kita menjas, yaitu yang mengklaim bahwasanya Abu Bakar tidak sombong. Yang mengklaim siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan diri Abu Bakar sendiri. Bukan diri Abu Bakar sendiri, tapi Rasul mengetahui Abu Bakar itu tidak sombong. Ini menunjukkan bagaimanakah Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu betul bahwasanya yang dilakukan Abu Bakar tidaklah disengaja, tidaklah terus-menerus seperti itu. Beda dengan orang yang beralasan, kan Abu Bakar juga melorot, ya kan melakukan apa, menurunkan kan juga di bawah mata kaki, yang penting kan tidak sombong. Itu kan dia yang menjas dirinya sendiri. Ini yang menjas adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul tahu siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dari situ para jamaah, di sini adalah salah satu ciri ya kaum muslimin yang mereka memahami dan mereka memperhatikan tentang masalah pakaian ini. Ya, oleh karena itu maka hendaklah kita saling mengingatkan kepada saudara kita. Barangkali kita itu kadang kurang perhatian terhadap celana kita, ya, maka hendaklah diingatkan bahwasanya yang di bawah mata kaki itu dilarang. Yang terbaik tentunya adalah dengan dipotong supaya nanti tidak susah-susah untuk mengangkat lagi dan mengangkat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya secara sekilas saja, di antara adab yang lain adalah tidak memakai emas dan sutra. Di sini dimaksudkan ada dua hadis. Di dalam hadis sabda Rasulullah SAW, dalam hadis dari An-Nasai dan Sahih Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih An-Nasai, bahwasanya Rasul bersabda, uhillat dahabu wal hariru li inathi ummati, dihalalkan emas dan sutra itu bagi para wanita dari umatku. Wa hurrima ala dzukuriha, dan diharamkan bagi laki-lakinya. Jadi emas dan sutra itu dilarang dipakai oleh laki-laki. Oleh perempuan boleh. Bertegas di dalam maksud dari hadis ini oleh Lajnah Daimah, ya MUI-nya Arab Saudi. Maka disebutkan di dalam lajnah itu, laisal hariru halalun nisa mutlaqan.
penggunaan sutra bagi wanita hukumnya halal secara mutlak. Lubsil apa? Ya, labsul hariri halalun linisa mutlaqan. Memakai harir, memakai sutra itu hukumnya halal bagi wanita secara mutlak. Amar rijal, adapun bagi laki-laki, falabisahu, maka memakainya haramun alaihim, maka haram atasnya. Illa liddarurati, kecuali dalam keadaan darurat. Daruratnya bagaimana? Disebutkan oleh beliau kaman bijil dihi hikatun, sebagaimana seseorang yang di kulitnya ada yaitu gatal-gatal. Bijarobin wanahwi, apakah itu gatalnya mungkin karena kudis atau semacamnya. Fayajuzulahu, maka boleh baginya lubsuhu hatta tazulat daruratu, hingga tiada atau hingga selesai madaratnya. Artinya sudah selesai, sudah sembuh, maka tidak boleh lagi. Jadi kadang-kadang orang kalau dia itu sakit gatal-gatal dengan kain-kain biasa itu akan semakin bertambah gatal. Tapi ketika memakai sutra maka itu mungkin tidak. Pada saat itu boleh. Kalau sudah sembuh maka tidak boleh memakai lagi. Nah, larangan memakai sutra tidak hanya untuk pakaian saja. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan ketika beliau ditanya apa hukum menggunakan selimut, bed cover, spray dan lain-lainnya yang itu bahannya dari sutra. Ini maksudnya adalah benda itu dipakai oleh manusia, dipakai oleh kaum muslimin. Selimut dipakai selimutan, bed cover juga demikian, spray juga demikian, ya. Maka beliau menjawab la yajuzu lirrajul, maka tidak boleh bagi seseorang laki-laki isti'malul awtiyah, tidak boleh memakai selimut, wal farash, dan juga spray, minal harir, dari sutra. Kenapa? Li'annallaha harramahu 'ala rijal, karena Allah mengharamkan bagi laki-laki. Jadi bukan hanya pakaian saja, tapi benda lain yang itu juga dimanfaatkan oleh orang laki-laki, maka itu dilarang. Kemudian yang ke-8 yaitu tidak menyerupai orang kafir. Maka singkat saja, di dalam hadis jelas sering kita dengarkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Catatannya ya ikhwah, tasyabbuh penyerupaannya adalah ini ciri khas mereka. Yaitu ciri khas orang kafir itu apa? Kita meniru, maka itu tidak dibolehkan. Tapi kalau itu bukan khasnya mereka, tapi itu adalah pakaian yang umum, ya orang kafir memakai, orang muslim memakai, tidak ada masalah. Tapi kalau merupakan ciri khas mereka, itu tidak dibolehkan. Ya, misalkan memakai apa namanya, tutup kecil orang Yahudi itu namanya apa? Yang kayak kopiah tapi kecil itu, ya ada namanya, lupa. Jadi kayak kopiah tapi kecil di atas sini aja, ya bukan kopiah seluruh kepala begini, enggak. Itu adalah khusus mereka. Atau pakai laken, ya kayak koboi begitu, itu pakainya khusus mereka. Maka kalau seperti itu tidak dibolehkan. Maka dalil yang lainnya, oh ini terlampaui, tidak menyerupai orang kafir. Kembali ini dalilnya ya. Oh ini akibatnya. Dikatakan kenapa kita dilarang meniru orang kafir? Maka Syekhul Islam Taimiyah mengatakan annal musyabahata, sesungguhnya penyerupaan fil umuri dhahirah, di dalam perkara yang lahir. Jadi kita meniru baju, meniru celana dan yang lain-lainnya dhahir. Maka beliau katakan turitsu tanasuban wa tasyabuhan fil akhlaq wal a'mal. Itu akan bisa mewariskan yang namanya kesesuaian dari dan penyerupaan di dalam akhlak dan amal perbuatan. Jadi lahir bisa mempengaruhi batin gitu. Baik itu akhlak maupun amal. Walihada nuhina an musyabahatil kufar, karena itu kita dilarang untuk menyerupai orang kafir. Ya oleh karena itu ini hati-hati ketika orang-orang yang suka apa idolanya atau fansnya itu orang-orang kafir, pemain bola misalkan, pemusik dan yang lainnya,
itu pasti akan diikuti, tidak hanya sekedar sampai di situ saja. Dia akan menyukai pakaiannya, akan menyukai gaya rambutnya, menyukai gaya jalannya dan lain-lainnya. Itu akan berpengaruh. Makanya dikatakan oleh beliau, jangan sampai kita meniru lahirnya. Kita nanti akan terbawa batin kita dari akhlak dan amal perbuatan. Alhamdulillah. Yang terakhir para jamaah ta'ala, yaitu bukan yang terakhir, satu sebelum terakhir, yaitu tidak menyerupai wanita. Jelas ini insyaallah. Dalilnya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, la'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat itu orang-orang yang dari golongan laki-laki menyerupai wanita, atau dari golongan wanita menyerupai laki-laki. Kemudian yang terakhir, yaitu hendaklah kita membiasakan berdoa ketika memakai pakaian. Di sini ada dua doa yang kita sebutkan. Yang pertama, doa secara umum ketika kita memakai pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi halin minni wala quwwah. Ini doa yang kita pakai ketika memakai pakaian apa saja. Adapun yang kedua, yaitu kalau kita memiliki pakaian baru, baju baru, maka kita disunahkan untuk berdoa, Allahumma lakal hamd anta kasautanihi as'aluka khairah wa khairah ma suni'alah wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'alah. Ini adalah doa kalau memakai pakaian baru. Kalau kita tahu teman kita orang lain memakai pakaian baru, maka kita doakan padanya. Kalau yang di atas itu adalah kita yang punya pakaian baru, kalau yang di bawah itu kalau teman kita orang lain yang punya pakaian baru, yaitu tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Semoga engkau bisa mengenakan sampai Rasul dan Allah memberikan ganti. Itulah ya ikhwah azani wa asqallah secara singkat yang terkait dengan adab-adab di dalam berpakaian khususnya bagi laki-laki. Harapannya setelah kita mengetahui secara singkat ini, kita murojaah, kita ulang kembali, khususnya yang terpenting yang tampak adalah bagaimanakah kita itu memperhatikan ciri-ciri khas dari adab ini. Yang pertama misalkan menutup aurat, kemudian kita bukan pakai pakaian-pakaian yang sensasional, kemudian kita tidak isbal, ya, maka kemudian pakaian-pakaian yang kita miliki pun tidaklah kalau bisa sederhana sebagaimana yang lainnya dan yang lain-lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa memakai pakaian sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, dan kita dihindarkan dari hal-hal yang terlarang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.